Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Saya sendiri Ayulandari 2018-017-006, Arwia Nurul Aini 2018-017-007, dan Elizabeth Joyce Trisno 2018-017-023. Slide pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri Ayulandari. Mendedikasikan kembali peran akuntan profesional untuk kepentingan umum. Yang pertama, ada harapan publik terhadap kalangan profesional. Layanan yang disediakan oleh sebuah profesi sangat penting bagi masyarakat, sehingga mereka siap untuk memberikan hak-hak kepada suatu profesi yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi mereka juga akan memastikan bahwa seorang profesional tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar seperti yang diharapkan. Yang kedua, harapan masyarakat dari seorang akuntan profesional. Seorang akuntan profesional diharapkan memiliki keahlian teknis khusus terkait dengan akuntansi dan pemahaman yang lebih tinggi di bidangnya daripada orang awam di bidang terkait. Selain itu juga diharapkan untuk mentaati standar-standar khusus yang dikeluarkan oleh badan profesional terkait tempat bekerjanya. Terkadang penyimpanan dari norma-norma ini dapat menyebabkan berkurangnya kreditabilitas atau kepercayaan terhadap profesi secara keseluruhan. Yang ketiga, dominasi nilai etis di atas teknik-teknik akuntansi atau audit. Kebanyakan akuntan dan juga selainnya menganggap bahwa penguasaan akuntansi dan atau teknik audit adalah hal yang sangat penting, sinque merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari profesi akuntansi. Akan tetapi hanya sedikit skandal keuangan yang disebabkan oleh kesalahan metode. Selanjutnya yang keempat, prioritas tugas, loyalitas, dan kepercayaan dalam tugas fidusia. Seorang akuntan profesional diberikan hak untuk menyediakan jasa fidusia yang penting bagi masyarakat karena dia bertanggung jawab untuk mempertahankan kepercayaan. Seorang akuntan profesional juga diharapkan untuk mempraktikkan keahliannya tersebut. Yang kelima, ada kerahasiaan ketat atau diberikan wadah atau difasilitasi. Pada revisi Kode Etik tahun 2005, terdapat konflik di antara prinsip-prinsip yang mendasar, yang dalam hal ini dapat terjadi antara kerahasiaan dan kepentingan publik. Selanjutnya B, implikasi-implikasi layanan yang ditawarkan. Yang pertama, penjaminan dan jasa-jasa lain. Peran akuntan bisa berubah sesuai kebutuhan manajemen, misal dalam bidang perpajakan dan perencanaan keuangan. Yang kedua, peraturan independensi, bertujuan untuk menghindari situasi di mana penilaian independen yang harus digunakan oleh auditor agar dapat menilai dengan adil sesuai dengan posisi yang diambil oleh klien ketika ada penyimpangan dari komitmen utamanya, yaitu melindungi kepentingan publik. Yang ketiga, nilai tambah kritis oleh seorang akuntan profesional. Kredibilitas menjadi nilai tambah yang kritis yang dihasilkan oleh seorang akuntan profesional. Semakin tinggi kepatuhan akuntan, maka semakin tinggi kredibilitas dan semakin banyak pula reputasinya. Yang keempat, standar perilaku yang diekspektasikan. Integritas, kejujuran, dan objektivitas sangat penting dalam pelaksanaan tugas, disertai kompetensi guna menambah nilai kritis seorang akuntan sehingga organisasi akuntan profesional mendisiplinkan anggotanya yang tidak menerapkan nilai-nilai etis. Selanjutnya, penilaian dan nilai-nilai. Pentingnya pertambahan nilai. Seorang profesional mungkin berbuat salah dalam penilaiannya akibat dilema etika atau tentang keseriusan. Akibatnya mereka harus menanggung sendiri. Oleh karena itu, kredibilitas profesi pada nilai-nilai yang didukungnya, nilai-nilai etika pribadi dan profesional dari masing-masing anggota, dan kualitas penilaian yang digunakan. Yang kedua, pembentukan penilaian atau pertimbangan dan nilai-nilai. Di masa lalu, metode trial dan error menjadi metode yang mapan, namun tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh pelatihan yang terorganisasi seusai dengan pengalaman pendidikan. Yang selanjutnya yaitu yang D, sumber pedoman etika. Yang pertama ada penentu standarnya, yaitu A terdiri dari IFAC, PCACB, FASB, IASB, CICA, ICAEW, dan sebagainya.
yang meliputi prinsip akuntansi yang berlaku umum atau BABU dan standar audit yang berlaku umum atau GAS. Kemudian ada praktik-praktik standar yang dipahami secara umum, studi penelitian dan artikel, pedoman-pedoman regulator, keputusan pengadilan, dan kode etik dari atasan, Badan Akuntansi Profesional Lokal, dan Internal Federation of Accountant. Keanekaragaman sumber pedoman etika ini memberikan kontribusi yang kuat demi tercapainya konvergensi global sehingga IASB dan pernyataan IFAC akan menjadi sumber pedoman yang penting, dengan kode IFAC berperan sebagai kerangka etika yang dominan. Kemudian, tujuan dan kerangka kode etik profesional dirancang untuk memberikan paduan tentang perlakuan yang diharapkan anggota jasa dapat diterima secara kualitas dan reputasi profesi tidak dinodai. Yaitu kita harus memperhatikan prinsip-prinsip dan standar fundamental yang terdiri dari 4. Yang pertama, bertindak untuk kepentingan umum. Yang kedua, bekerja integritas, objektif, dan independen, kompetensi profesional serta rahasia. Yang ketiga, menjaga reputasi profesi dan melayani kepentingan umum. Dan yang keempat, tidak dikaitkan dengan informasi yang sesat. Kemudian yang kode etik profesional. Yang pertama ada peraturan umum dan khusus, yaitu akuntansi profesional diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip fundamental dalam rangka melindungi kepentingan publik maupun kepentingan profesi dan anggota sendiri. Kemudian disiplin, yaitu anggota harus mengetahui bagaimana dan kepada siapa laporan mengenai kekhawatiran adanya penyimpangan perilaku harus disampaikan. Kemudian intervensi aturan, yaitu ketika profesi menemukan bahwa kekhawatiran muncul dalam profesi akibat dari perdebatan tentang penerapan yang tepat dari sebuah aturan. Klarifikasi akan dikeluarkan dalam bentuk intervensi. Intervensi saling merupakan adendum. Kemudian yang terakhir, motivasi perubahan kode profesional, yaitu motivasi untuk perubahan kode profesional secara mengejutkan selalu sama dan berbentuk siklus selama bertahun-tahun. Selanjutnya, kode etik yang berlaku. Karena proses perubahan yang ada tidak ada mengadopsi secara persis kode IFAC, terutama jika ada perbedaan budaya atau peraturan, maka akan layak mempelajari ACPA dan ECAO sebagai peraturan hukum yang sesuai. Selanjutnya, perbandingan kode profesional internasional. Akuntan yang profesional harus menyadari kebutuhan untuk mengamati peraturan yang ketat, dan meskipun sebagian kode atau peraturan mengenai isu-isu yang sama, kata-kata berbeda dapat digunakan, dan peninjauan kembali dari kata-kata tersebut dapat memperkaya pemahaman akan suatu topik. Selanjutnya, hukum dan sistem undang-undang yurisprudensi. Pertama, hukum tampaknya menawarkan kebijaksanaan abadi, padahal pada kenyataannya berubah karena hukum tersebut mencoba untuk menyebar posisi yang dipercaya atau dianggap masuk akal oleh masyarakat. Kedua, yang lebih penting apa yang sesuai hukum tidak selalu etis. Ketiga, untuk kehati-hatian dalam menempatkan terlalu banyak ketergantungan pada interpretasi hukum dan perbaikan adalah bahwa mereka tampaknya tidak relevan dengan peluncuran tuntutan hukum. Selanjutnya, konflik kepentingan dan standar independensi global. Yang pertama, perspektif global menurut kode IFAC. Kode etik IFAC untuk profesional menyajikan pendekatan yang berguna untuk diperiksa karena menawarkan perlakuan yang paling modern tentang persyaratan, independensi, dan masalah yang terkait. Yang kedua, ruang lingkup aktivitas yang terpengaruh. Kategori pertama dalam angkutan profesional dengan pemangku kepentingan lainnya dalam lingkup beberapa kegiatan. Yang ketiga, konflik kepentingan memenuhi layanan. Kepentingan pribadi merupakan motivator yang sangat kuat, dapat merugikan klien, publik, dan pemangku kepentingan lainnya melalui penurunan mutu layanan yang ditawarkan oleh angkutan profesional.
Yang keempat, konflik kepentingan yang melibatkan penyalahgunaan pengaruh. Keinginan yang besar dari seorang profesional untuk memperbaiki nasibnya sendiri bisa mengarah pada penyalahgunaan pengaruh sehingga menyebabkan rusaknya independensi penilaian profesional tersebut. Yang kelima, konflik kepentingan yang melibatkan penggunaan. Penyalahgunaan informasi oleh akuntan profesional dapat merugikan pemangku kepentingan lain dari sisi klien atau perusahaan yang terlibat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di kesempatan untuk diskusi. Terima kasih, salam dan bahagia.